Kami bersyukur Tuhan setiap kasih yang Kau berikan bagi kami saat ini ya Bapa. Lebih Tuhan Yesus, hamba yang akan melakukan kebenaran firman, tapi hamba lebih luar biasa lagi Tuhan, sehingga setiap kebenaran yang disampaikan bagi umatmu di tempat ini Tuhan dapat menjadi rema yang baru bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Maka segala penguasa yang bukan berasal daripadamu Tuhan, yang hendak mengambil alih setiap konsentrasi kami ya Bapa, kami hancurkan, kami patahkan dalam nama Yesus. Biarlah hanya kuasa yang mengalir saat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akan mulai ibadah kami dengan hati bersyukur di dalam berkat nama Allah Bapa. Sama-sama kita katakan amin. Ada sukacita yang luar biasa karena Tuhan Yesus kita sangat baik.
Yang lemah Tuhan kuatkan, yang miskin Tuhan perkaya, yang buta pun melihat, semua Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami, Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat, semuanya buat bagimu. Yesus mati bagiku. Kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu. Kami minta kiranya kekuatan dan kuasa dari Allah menyertai kami,
Dalam pemberitaan firman Tuhan ada sesuatu yang Engkau akan kerjakan dalam hidup kami. Olehnya kami semakin berbuah, bertumbuh untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala penguasa di udara, roh-roh yang mengganggu kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus, sehingga hanya oleh karena kuasa Roh Kudus saja kami menyimak, kami mendengar firman Tuhan. Kami siap diberkati oleh firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus. Dan setiap kita yang siap diberkati bersama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom. Shalom. Baik, puji Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal 23 kita akan membaca ayat ini, khususnya pada ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Injil Matius pasal yang 23 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Kita akan membaca ayat ini bergantian. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi besar. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat hewan-hewan lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka selalu duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Puji Tuhan. Dari pasal 23 ini, kesimpulan khususnya pada ayat-ayat yang juga telah kita baca, tercatat di dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Semua konsep nilai kebenaran yang dibagikan oleh Tuhan Yesus, semuanya terangkum dalam ayat 11 dan ayat 12 ini. Sebab apalah artinya Bapak Ibu Saudara ketika orang banyak bisa memahami, apabila orang banyak bisa mengerti, tetapi mereka tidak dapat melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa bulan yang lalu kita telah belajar dialog
antara Tuhan Yesus, ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, yang dimana mereka adalah kelompok-kelompok yang secara terang-terangan menentang, melawan pengajaran-pengajaran atau kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tetapi justru di dalam pasal yang ke-23 ini diceritakan tentang sebuah percakapan Tuhan Yesus khusus mengenai sikap hidup, tentang identitas, tentang perilaku yang terbungkus sedemikian rupa sehingga orang banyak terkecoh oleh identitas ahli Taurat, orang-orang Farisi dan Saduki itu. Kita akan banyak belajar Bapak Ibu Saudara tentang bagaimana Tuhan Yesus bertindak dan merespon orang-orang yang tidak menghidupi firman Allah. Pertanyaan besarnya adalah begini: apakah pernyataan ayat 13, 14, 16 tentang celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, hai orang-orang Farisi ini adalah menunjukkan ketidaksukaan atau kebencian Tuhan Yesus kepada mereka? Jawabannya adalah tentu tidak. Meskipun Tuhan Yesus sepertinya berkata kasar kepada mereka, tetapi itu adalah bentuk kasih yang dinyatakan secara terang benderang di depan mata mereka, supaya mereka hidup dan tinggal di dalam kebenaran. Otak mereka telah dipenuhi oleh hukum-hukum, ketetapan-ketetapan hukum Taurat, tetapi tidak pernah mereka bertindak seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Satu kali Bapak Ibu Saudara, saya sakit. Saya ingat ketika saya perintahkan otak saya untuk menggerakkan, mengangkat kaki, sama sekali kaki saya tidak mau bergerak. Dalam otak saya bilang, ayo kaki jalan, jalan gitu. Sama sekali kaki ini tidak mau bergerak gitu. Saya pukul-pukul begini, akhirnya dalam beberapa menit bisa berjalan lagi. Dan kemarin saya mendengar beberapa orang cerita kepada saya bahwa ada orang meninggal gitu. Dimulai dari tanda-tanda yang seperti itu. Ketika otak ini memberikan sinyal memerintah, kaki, tangan, anggota-anggota tubuh itu tidak melaksanakan. Artinya ada sesuatu yang tidak sampai kepada maksud dan tujuan. Saya coba menganalogikan pernyataan ini terhadap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka penuh dengan hukum-hukum Allah di dalam pikiran, di dalam otak. Bahkan kalau saya katakan begini, ketika mereka jatuh, ketika mereka mengalami masalah, yang keluar pertama-tama dari mulut mereka adalah firman Tuhan. Ketika mereka melihat situasi yang tidak baik, yang ternyata di dalam mulut mereka adalah perkataan-perkataan firman Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, firman Allah itu tidak boleh hanya menjadi pelengkap di kepala kita. Tetapi yang benar firman Allah itu harus menjadi perilaku keseharian kita. Sebuah pernyataan yang begitu mengenaskan tentang kedudukan manusia kala itu, yang ditentang sedemikian rupa oleh Tuhan Yesus, adalah mereka orang-orang yang hidup hanya terdiri dari atas kesombongan.
yang hidup terdiri dari atas keduniawian, yang hidup hanya atas kesewenang-wenangan. Semuanya dibungkus dalam jubah agama. Bapak Ibu Saudara, sekarang banyak orang mengejar identitas yang seperti ini. Seolah-olah ketika memakai perlengkapan jubah agama, itu sudah pasti benar adanya. Bapak Ibu Saudara kan mendengar beberapa bulan ini banyak tokoh-tokoh agama ditangkap. Kasus percabulan, kasus penipuan, penggelapan, korupsi, dan seterusnya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena firman Allah itu hanya ada di dalam pikiran, hanya menyentuh otak, tidak sampai kepada kaki untuk dapat melakukan firman itu. Inilah prinsip dasar kenapa Tuhan Yesus mencela mereka. Karena hanya ada kesombongan, keduniawian, kesenang-wenangan. Meskipun Bapak Ibu Saudara, murid-murid Tuhan Yesus dan orang yang banyak percaya kepada Tuhan Yesus kala itu menyukai tipe-tipe orang-orang yang demikian. Mereka berpikir bahwa mereka adalah orang-orang yang diperkenan. Mereka adalah orang-orang yang diperlayakan oleh Allah, sehingga kemampuan kekuatan mereka untuk membungkus diri dengan memakai jubah agama itu menjadi satu sinyal yang positif bagi mereka. Kenapa? Karena ada banyak orang yang mengikut serta perjalanan karir para ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu. Sehingga muncul pernyataan begini, kalau ada 2 orang masuk surga, salah satunya pasti ahli Taurat dan orang Farisi. Sampai orang mendedikasikan dirinya terhadap orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat sedemikian rupa. Padahal Bapak Ibu Saudara, mereka itu hanya dikelabuhi, dibungkus semua dengan jubah agama. Nah, kenapa Tuhan Yesus menentang orang-orang yang demikian? Supaya mereka tercelikkan matanya bahwa mereka sedang dihipnotis, mereka sedang dikelabui cara hidupnya dengan cara-cara yang tidak terhormat. Mereka semua terkecoh oleh nama besar. Mereka semua terkecoh oleh karena kedudukan yang tinggi. Pernah kan saya katakan di mimbar ini, orang yang kaya, orang yang punya kedudukan tinggi, bicara apa saja, meskipun salah, orang banyak akan tetap menganggap itu sebagai sebuah inspirasi. Tetapi sementara orang yang benar, yang berkekurangan, yang tidak punya apa-apa, bicara kebenaran pun akan diabaikan, dianggap salah, dianggap tidak berguna. Kenapa? Karena ada kepentingan-kepentingan di balik semua itu. Hati-hati Bapak Ibu Saudara dengan orang yang membungkus dirinya dengan jubah agama. Kita perlu tahu bagaimana kehidupan keseharian mereka. Dan ini tantangan besar bagi kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Kami mendidik jemaat supaya dewasa, supaya bertumbuh berbuah di dalam Kristus. Bagaimana mungkin jemaat bisa bertumbuh dengan baik kalau mereka tidak mendapatkan panutan, tuntunan dari seorang tokoh yang dipercaya?
Karenanya Bapak Ibu Saudara, menjadi penting untuk kita mengerti hal ini. Jangan kita terkecoh oleh nama besar, oleh karena gelar, oleh karena keangkuhan pada kekuasaan. Orang-orang seperti murid-murid itu harus tahu seperti apa yang dikatakan oleh Paulus, bahwa mereka adalah serigala-serigala. Mereka adalah pekerja-pekerja palsu. Mereka adalah anjing-anjing, kata Paulus Filipi pasal 3 ayat yang kedua. Kenapa? Karena mereka seperti domba. Pada dasarnya hatinya adalah serigala. Saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara, meskipun kedudukan mereka demikian rupa, Tuhan Yesus tetap mengakui bahwa mereka memiliki jabatan sebagai seorang pengajar hukum. Mereka adalah para ahli. Kalau saya katakan mereka adalah para ahli, seperti yang kita tonton hari-hari ini, ya. Mereka menyebut dirinya ahli, tetapi hanya sekedar keahlian saja. Tetapi dia tidak ahli di dalam perilakunya. Inilah ahli-ahli Taurat. Inilah orang-orang Farisi. Mereka memegang pemerintahan jemaat itu begitu kuat. Mereka bisa mengatur kehidupan anak-anak Tuhan sedemikian rupa. Mereka adalah para penafsir hukum Taurat. Bahkan mereka juga orang yang membentuk hukum-hukum tertentu, sehingga jemaat Tuhan itu tidak bisa melaksanakan ketentuan hukum-hukum yang dibuat itu. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, menjadi beban yang terlalu berat bagi anak-anak Tuhan. Persoalannya, ayat yang kita baca menunjukkan kepada kita bahwa ahli Taurat menyampaikan kebenaran, tetapi ahli Taurat tidak melakukan kebenaran itu. Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi mengerti tentang kebenaran, tetapi pengertian tentang kebenaran tidak akan pernah menjadi kebenaran yang esensi ketika kebenaran itu hanya ada di dalam otak saja. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita sering mendengar jargon kan, bekerja, 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 melayani, 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 mengasihi, mengasihi, mengasihi. Kenapa itu muncul Bapak Ibu Saudara? Karena mereka telah menilai pemimpin-pemimpin itu hanya bisa bicara. Mereka adalah tokoh-tokoh yang pandai mengeluarkan kata-kata, tetapi mereka tidak sanggup untuk melakukan itu. Apa yang menjadi nasihat terhadap orang-orang yang demikian ini, kata Tuhan Yesus di dalam ayat yang ketiga, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Alkitab menegaskan kepada kita, apapun keberadaan orang yang menyampaikan kebenaran itu, meskipun mereka tidak dapat melakukan apa yang diajarkan itu, tetap Tuhan Yesus menuntut anak-anak Tuhan, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tidak berarti Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang mengajar kita untuk memiliki konsep yang sama seperti ahli Taurat, tidak. Tetapi lakukan apa yang mereka ajarkan. Tetapi yang kedua, janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka.
Itu sebabnya Paulus banyak mengkonfirmasi. Nanti kalau kita belajar di dalam kitab 1 Korintus, 2 Korintus, di dalam kitab Galatia, kita mendapati banyak tulisan-tulisan Paulus bahwa meskipun atau ada banyak orang yang mengajar kebenaran dengan cara-cara yang tidak baik, dengan cara-cara yang tidak benar, tetapi Alkitab meminta pertanggungjawaban kepada kita. Apa yang diajarkan itu lakukanlah, tetapi jangan menuruti perbuatan mereka. Ada pembedaan Bapak Ibu Saudara antara apa yang disampaikan dengan perilaku keseharian itu. Inilah yang menjadi persoalan berat bagi gereja akhir zaman, bagi pemimpin-pemimpin gereja di akhir zaman. Kualitasnya baik di dalam mengajar dan mendidik, tetapi tidak mampu sampai kepada melakukan. Meskipun demikian, Alkitab mengajarkan kepada kita, dengarkan, lakukan apa yang diajarkan, karena yang diajarkan itu adalah kebenaran. Tetapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Kenapa? Karena antara apa yang mereka ajarkan dan apa yang mereka lakukan itu berbeda. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Persoalan yang terberat bagi kita anak-anak Tuhan adalah kalau kita hanya mencari contoh, kalau kita harus memiliki seorang teladan. Persoalan berat gereja Tuhan adalah tidak bisa hidup mandiri, tetapi masih membutuhkan bimbingan orang-orang yang ada di sekitarnya. 2 hari yang lalu, kami dengan anak-anak kami di pastori selesai lagi membaca satu kitab ini, dari Kejadian sampai Wahyu. Sekarang kami sudah mulai lagi pada kitab Kejadian pasal yang ke-4 atau 3 atau ke-5. Cepat sekali Bapak Ibu Saudara mempelajari, membaca ayat-ayat itu. Nah, kenapa saya ingin sampaikan demikian? Paling tidak Bapak Ibu Saudara, dengan kita membaca setiap hari firman Allah itu, ada sebuah warning, ada sebuah tanda-tanda di dalam diri kita ini, bahwa kita memang membutuhkan firman Allah itu dalam hidup kita. Sebab apa Bapak Ibu Saudara? Ketika kita mencari panutan, sulit bagi kita. Seperti kisah para murid, mereka mengharapkan Yesus itu menjadi Mesias. Mesias yang dimaksud mereka adalah melepaskan mereka dari jajahan Romawi. Tetapi justru yang didapati oleh murid-murid adalah Yesus itu mati di atas kayu salib. Putuslah pengharapan mereka. Kalau pengharapan kita hanya kita letakkan kepada manusia, maka kita akan sangat rapuh. Tetapi kalau kita letakkan hidup kita, pengharapan kita kepada firman Allah itu, pasti kita tidak akan pernah kecewa. Tuhan akan menjamin firman-Nya bagi kita. Sekali lagi Tuhan menuntut kepada setiap kita, lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan, tapi jangan turuti perbuatan-perbuatan mereka. Lihat saja ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Tuhan Yesus menguraikan panjang lebar tentang kesombongan mereka.
Sehingga Tuhan Yesus memperingatkan agar setiap anak-anak Tuhan tidak menjadi sama seperti mereka, tidak meniru perbuatan mereka, bahkan disebut saja pun jangan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, setiap anak-anak Tuhan sesungguhnya dalam ayat yang kita baca ini diajarkan agar kita ini tidak menjadi anak Tuhan yang sombong, yang meninggikan diri, yang menganggap diri paling benar, yang menganggap diri paling bisa, yang menganggap diri paling pintar, paling benar. Tetapi justru orang-orang yang mengerti firman Allah dengan baik seharusnya semakin berisi, ia semakin rendah, semakin tumbuh. Itu sebabnya Alkitab menggarisbawahi, barang siapa yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Orang-orang yang merendahkan diri, sesungguhnya merekalah orang-orang yang terbesar. Orang-orang yang melayani itulah sesungguhnya orang-orang yang terbesar. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang maunya hanya dilayani? Ketika kepentingannya tidak terlayani, dia pasti akan marah. Kenapa? Karena ia menganggap dirinya sebagai pemimpin. Alkitab katakan, jangan pernah kamu disebut nabi, rabi, pemimpin. Sebab hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Jangan mau kamu disebut Bapa, karena hanya satu Bapamu. Kenapa? Karena panggilan-panggilan itu membuat kita cepat ataupun lambat menjadi sombong. Dan kesombongan itu dibenci oleh Tuhan. Karenanya Alkitab mengajarkan kepada kita agar kita ini terkonsentrasi penuh hanya kepada satu pribadi. Bahkan Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10, Tuhan Yesus mengajar kepada kita jangan mengejar kehormatan, jangan mengejar kekuasaan bagi diri sendiri. Janganlah kamu disebut rabi, janganlah kamu pula disebut pemimpin atau penuntun-penuntun. Kenapa? Karena hal itu adalah kesombongan, sikap hidup yang sewenang-wenang. Orang belajar, orang punya gelar itu baik. Tetapi orang belajar dan orang punya gelar jangan dipergunakan untuk memanipulasi. Jangan digunakan untuk sombong. Jangan pergunakan jubah-jubah agama itu sebagai alat untuk memanipulasi. Itu yang ditentang oleh Tuhan Yesus. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena jubah agama seringkali menjadi alat bagi orang-orang untuk tunduk, untuk taat. Apakah itu sesuatu yang salah? Iya, itu merupakan sebuah kesalahan. Biasanya orang-orang yang demikian, apa yang menjadi pendapatnya? Penafsiran-penafsiran terhadap firman Allah itu dianggap sebagai sesuatu yang selalu benar adanya, sehingga pihak yang benar itu akan terkalahkan dan tidak mendapatkan tempat yang selayaknya. Dari pembacaan Matius 23 ayat 1 sampai ayat 12 ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita agar kita menjadi gereja, agar kita menjadi jemaat Tuhan yang rendah hati, yang menundukkan diri satu dengan yang lain, dengan pernyataan barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi
pelayanmu. Ia memperingatkan kepada murid-murid, hati-hati terhadap kemunafikan. Hati-hati terhadap segala macam kesombongan. Karena pada akhirnya kesombongan, kesewenang-wenangan yang dibungkus oleh jubah agama itu pada akhirnya akan mendapatkan perlawanan dari Tuhan sendiri. Akan menjadi sesuatu yang nikmat, akan menjadi sesuatu yang indah, Bapak Ibu Saudara, apabila saudara dan saudara saling melayani, saling menjadi pelayan satu dengan yang lain. Tidak akan pernah terjadi gesekan, tidak akan pernah terjadi sebuah benturan, tidak akan pernah terjadi sebuah perlawanan. Kenapa? Karena kita memiliki sikap pelayan. Pelayan itu mau melayani, ia rela berkorban, ia memberi. Keteladanan seperti inilah yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Pertanyaan besarnya, kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Bukankah itu menunjukkan barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ia yang terbesar itu melayani kita dengan cara apa? Mengorbankan dirinya pada kayu salib untuk kita. Orang-orang yang melayani itu, ia memberikan dirinya. Ia rela berkorban. Ia tidak memperhitungkan dirinya, tetapi ia korbankan dirinya. Pelajaran penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Akan terjadi kesenjangan di antara kita. Akan terjadi percekcokan, perlawanan, peperangan. Ketika kita mengedepankan kita mau dilayani. Tetapi hendaklah kita belajar untuk melayani satu dengan yang lain. Pagi hari ini seperti biasa yang kita lakukan, kita akan mengingat peristiwa tentang kematian Tuhan di kayu salib. Kematiannya adalah dalam rangka menunjukkan kasih-Nya terbesar bagi kita. Hidup di dalam kerendahan hati, merelakan dirinya untuk dikorbankan demi untuk kita yang percaya kepadanya. Karenanya, biarlah kebenaran-kebenaran yang selalu diperdengarkan kepada kita menjadi satu tanda yang begitu baik bagi kita untuk kita semakin meningkatkan kualitas hidup kita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang pelayan musik untuk maju ke depan. Mari bersama kita mempersiapkan diri untuk masuk di dalam perjamuan yang kudus. Dan kita akan menyanyikan satu pujian kepada Tuhan telah kulihat bukti kasih.
pagi hari ini Tuhan, kembali kami memperhadapkan diri kami di hadapan Tuhan, sesuai dengan ketetapan-ketetapan firman Allah yang telah kami dengar. Ajarkan kepada kami untuk dapat melakukan setiap ketetapan-ketetapan firman-Mu, sehingga kami menjadi gereja yang bertumbuh berbuah-buah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini, kalau sebentar kami akan melakukan perjamuan yang kudus. Kami mohon kiranya kuasa dari Tuhan meneguhkan setiap kami, bahwa pengorbanan-Mu di atas kayu salib adalah tanda kasih-Mu yang terbesar kepada kami. Engkau merelakan diri-Mu untuk mati di atas kayu salib, demi dan untuk kami yang percaya kepada-Mu. Kami yang berdosa ini, Engkau layakkan kami untuk kami hidup sesuai dengan terang firman Allah. Saya mengundang pelayan-pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Dan mari jemaat-jemaat Tuhan kita mempersiapkan diri untuk masuk makan sehidangan dengan Tuhan. Dan kiranya kita menjadi satu dengan kematian dan kebangkitannya, sehingga kita bersama menjadi umat yang layak berkenan di hadapan Tuhan. Pagi hari ini Bapa, kami akan melakukan perjamuan kudus. Kiranya perjamuan ini tidak hanya sekedar menjadi sarana kebiasaan bagi kami, tetapi biarlah perjamuan ini menjadi pengingat akan kami bersama, bahwa ada satu peristiwa yang dahsyat, ada satu peristiwa yang besar yang pernah terjadi, yaitu peristiwa kematian Tuhan, pernyataan kasih Tuhan kepada kami yang berdosa, sehingga kami mendapatkan garansi kehidupan yang kekal di dalam Engkau. Pagi hari ini kami akan melakukan perjamuan kudus. Berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan, berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan. Kami yang mengambil dengan iman dan percaya, bubuhi berkat di atasnya, sehingga ini menjadi sarana bagi kami untuk kami semakin terus setiap hari memperbaharui diri kami untuk menjadi serupa dengan firman-Mu. Kami lakukan perjamuan kudus pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya teramat mulia.
kita bersama berdiri. Mari kita angkat tangan kita di tangan kanan sambil memegang roti. Roti yang kita pegang adalah melambangkan tubuh Tuhan. Tubuh yang terpecah-pecah oleh karena pelanggaran dan kesalahan kita. Tubuh yang diberikan bagi kita. Inilah bukti kasih Tuhan terbesar bagi kita. Dengan Ia memberikan dagingnya bagi kita, sehingga kita menjadi umat-umat yang terus bertumbuh dengan baik, menjadi dewasa sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita makan roti, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan di tangan kananmu. Cawan yang berisi air anggur adalah melambangkan darah Tuhan. Darah yang suci, darah yang tidak bercacat celah. Darah itulah yang dialirkan di dalam tubuh kita untuk membasuh segala pelanggaran dan kesalahan kita, sehingga kita menjadi umat yang layak dan berkenan di hadapannya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus.
darah Tuhan. Kami bersama dikuatkan dan diteguhkan selalu di dalam kami mengiring dan melayani Tuhan. Ketika kami mengalami masalah, tangan Tuhan yang menopang kami. Bahkan saat kami sakit sekalipun, ada kuasa darah anak domba Allah yang menyembuhkan kami dalam nama Yesus. Kami percaya segala keterbatasan dan kekurangan kami Engkau telah ganti di atas kayu salib, dan kami menikmati sukacita dan kemenangan besar yang datang dari Tuhan. Karenanya pulihkan kami, berkati kami, jadikan kami pelaku-pelaku firman. Tidak hanya sekedar kami hanya menjadi pendengar saja. Kiranya Roh Kudus yang memampukan dan menolong kami untuk kami terus bertumbuh berbuah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami telah lakukan perjamuan kudus ini, dan kami terima segala berkat yang menyertainya. Di dalam dan demi nama Yesus, setiap kita yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Terima kasih Bapak Pengawas Sidang. Dan menjalankan persembahan, kita kembali bersama doa. Terima kasih Bapak, memberkati seluruh persembahan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Baik persembahan persekutuan, persembahan khusus maupun persembahan kantong merah dan yang biru ya Bapak, kiranya jadi rupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan Bapak memberkati semua pekerjaan jemaat-Mu di tempat ini. Biar hanya kehendak-Mu yang terjadi Bapak, bukan kehendak kami. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur, haleluya, amin. Amin.
ucapkan selamat datang kepada keluarga Bapak Sandi. Bapak Sandi ini sudah berapa tahun yang lalu gabung dengan kita ya. Mungkin karena rumahnya agak jauh, beliau di Berbis tinggal di sana. Selamat datang Bapak Sandi, Tuhan memberkati anak-anak. Selamat ulang tahun disampaikan kepada Saudara Yosua Aris Nulisin tanggal 30 April, tanggal 1 Mei anak Amos Naiblaho, tanggal 3 Miracle Simanjuntak, tanggal 3 anak Ceperlin, tanggal 3 Teofani Karisayumai, Bapak Handi Wijaya tanggal 4, Saudara Charlie Yohanes tanggal 4. Tuhan Yesus memberkati. Saya sampaikan sekali lagi bahwa tahun depan akan diadakan retreat ya, untuk seluruh jemaat. Diharapkan semua ikut serta ya. Karenanya mulai minggu yang lalu Bapak Ibu Saudara diperkenankan untuk menabung. Seberapa yang dapat Bapak Ibu tabung ya. Silakan saja tiap keluarga menabung. Nanti bisa meminta bukunya kepada Ibu Edi Paulus biar beliau yang mencatat semuanya. Dan setelah ibadah nanti ada pembentukan panitia bagi rekan-rekan. Silakan tinggal sebentar untuk rapat sebentar ya. Saya tidak bisa mendampingi karena saya harus menerima tamu untuk acara lamaran ya, Bapak RT di belakang ini ya. Jadi harus menerima tamu, jadi saya tinggalkan Bapak Ibu panitia supaya semua berjalan dengan baik. Selamat datang Ibu Nina, sehat, puji Tuhan. Sudah datang beliau ya. Bapak Ceng Hai, sehat ya Pak. Tuhan memberkati. Baik, itu saja Bapak Ibu pengumuman yang dapat saya sampaikan. Mari bersama sekali ini kita berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dalam doa. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Engkau memberkati seluruh rumah tangga keluarga mereka, segala usaha dan pekerjaan yang mereka kerjakan, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak di dalam keluarga, bahkan sebagai orang tua. Tuhan yang turut campur tangan di dalam keseharian kami. Engkau yang mengatur, Engkau yang memberkati kami. Engkau yang memuaskan setiap dahaga jiwa kami dengan penyertaan dan pembelaan Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan terus menyertai sepanjang hari perjalanan hidup kami. Dan kami tahu ketika Tuhan menyertai dan memimpin kami, maka berkat dan kemurahan dari Tuhan yang akan terjadi dalam hidup kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun. Berdoa bagi Saudara Yosua, anak kami Amos, Saudara Miracle, anak Ceperlin, Saudara Teofani. Kami berdoa bagi Bapak Handi Wijaya, berdoa bagi Charlie Yohanes. Tuhan berkatilah mereka. Engkau yang mengaruniakan segala kehidupan yang baik kepada mereka. Masa-masa yang harus mereka jalani, pimpin dan sertai mereka Tuhan, sehingga mereka melihat pertolongan dan anugerah Tuhan yang penuh atas hidup mereka sekalian. Hamba berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sedang ada dalam proses pemulihan dari sakit mereka. Hamba berdoa bagi Opa Biokseng. Hamba berdoa bagi Ibu Ria Warai. Hamba berdoa bagi Bapak Ceng Hai. Hamba berdoa bagi Ibu Benio. Hamba berdoa bagi Ibu Simanjuntak. Hamba berdoa bagi Bapak Rudi, bagi Opung Bonar, bagi Bapak Galinggi. Hamba mohon kemurahan Tuhan menyertai mereka. Jamaah Ibu Maria Tuhan, nama-nama yang sering kali kami sebutkan di hadapan Tuhan. Tuhan yang hadir bagi mereka, Tuhan yang jamah mereka dengan kuasa darah anak domba Allah.
Jamah sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Oma Enggang, Oma Evelyn, kami berdoa bagi Ibu Nina, terus pulihkan kesehatannya. Dan Tuhan terus ditinggikan, dipermuliakan atas pertolongan dan kesembuhan yang Tuhan kerjakan. Hamba berdoa bagi keluarga Bapak Sandi, Tuhan yang memberkati, rencana keluarganya Tuhan yang tolong, nama Tuhan ditinggikan. Hamba berdoa bagi saudara Charlie yang sedang bekerja di luar negeri, yang hari ini menyediakan hidangan bagi kami, Tuhan yang berkatinya, Tuhan yang lawat dengan kasih setia dan kemurahan. Berkati bangsa dan negara kami, dari pusat sampai daerah, bahkan tempat di mana kami tinggal dan ada, gereja-gerejamu ada, Tuhan yang memberkati. Hamba berdoa berkati setiap jemaat Tuhan, mereka yang telah mengembalikan persepuluhan dari hasil usaha pekerjaan mereka. Ketika mereka memberikan dengan takut akan Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan menggaransi, Tuhan yang akan menjaga, Tuhan yang akan memelihara pekerjaan dan usaha mereka, sehingga mereka tidak akan pernah berkekurangan, tapi mereka selalu berkelimpahan, berkecukupan. Sebab demikianlah janji Tuhan dalam firman-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih.